Ya, pemirsa Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan kembali berbincang dengan dua tokoh yang luar biasa. Siang hari ini sudah hadir bersama saya, ada Bang Ansi Lema dari PDI dan juga Mas Oki. Mas Oki, kalau tadi terakhir kan pertanyaan saya nih, kira-kira nama Prabowo masuk dalam 10 nama atau lebihkah yang juga ikut turut dipertimbangkan oleh Bu Mega, atau kira-kira nanti tawar-menawarnya akan berjalan seperti apa? Pertama tentunya kita mengikuti ya kan berbagai rumor, isu, terus juga konten ya kan di media sosial, juga banyak ekspektasi dari di kalangan mungkin internal di PDI Perjuangan. Munculnya nama Ganjar dan Prabowo berpasangan ini kan sesuatu yang juga ada sejumlah pihak yang mengharapkan itu ya. Kalau kita ikutin di media sosial dan pemberitaan dan seterusnya, atau diskusi-diskusi publik. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah Prabowo mau menjadi cawapres, atau sebenarnya juga yang lebih realistis, apakah para pendukung Prabowo atau orang-orang di sekitar Prabowo rela gitu kan ketika melihat Prabowo yang namanya di survei itu sesungguhnya masih sangat promising dan sangat potensial. Dan nampaknya juga Pak Prabowo cukup optimis, Mas, waktu itu kan sempat bilang kita partai kuat gitu. Ya, dan menyatakan seperti itu. Dan jadi saya pikir di sini juga kita lihat sosok Prabowo ini, kalau kita bicara tentang hari-hari Pilpres ini sudah katakanlah semakin dekat begini, saya melihat bahwa Prabowo akan mengambil tetap posisi nomor 1, ya kan, sebagai sulit untuk ditawar artinya. Sulit untuk ditawar, ya, apalagi kemarin kita lihat perdebatannya kan ketika muncul ini, ketika Presiden Joko Widodo mengajak Menteri Pertahanan waktu itu Prabowo Subianto, lalu ada di situ ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kebumen. Ya kan, lalu kemudian perdebatan publik pasca itu, kira-kira muncul di situ ada statement dari, kalau nggak salah dari Sekjen PD Perjuangan, lalu kemudian dibalas oleh dari Gerindra, saya lupa apakah itu Pak Hashim ya. Nah ini kan kemudian terlihat tuh ada polarisasi di situ. Nah saya pikir jadi berkaca pada itu ya kan, kita melihat bahwa kemungkinan, kalau bagi saya ya sebagai yang saya tidak ingin berspekulasi dalam melihat proyeksi Pilpres 2024, saya melihat bahwa PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres itu firm, ya kan. Sementara lalu kemudian Prabowo Subianto diusung oleh Partai Gerindra, ya kan. Ini juga menurut saya sebagai capres juga firm. Nah, tinggal kita lihat koalisinya seperti apa, siapa yang akan menjadi cawapresnya, dan lalu kita lihat lagi apakah ada kemungkinan calon ketiga atau tidak. Oke, baik. Itu dari Mas Oki. Tapi Bang Ansi Lema ditahan dulu. Udah pengen menjawab, udah pengen nanggepin. Ya, terima kasih Kenano. Pemirsa, pada hari Jumat 21 April lalu Ganjar Pranowo resmi diusung oleh Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden untuk pemilihan umum 2024. Nah, dalam segmen One Hot Topic kali ini kita akan mencari tahu seperti apa sisi lain dari sosok Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah ini ternyata memiliki sejumlah sisi kehidupan yang menarik untuk kita bahas dalam segmen One Hot Topic kali ini. Ya, 54 tahun yang lalu Ganjar Pranowo terlahir dari keluarga sederhana, pemirsa. Masa kecilnya ia habiskan di sebuah desa tempat kelahirannya yang berada di lereng Gunung Lawu bernama Tawamangu. Seperti apa masa kecil Ganjar Pranowo? Berikut potret-potretnya yang kami temukan dari lini masa media sosial. Bocah yang memakai celana panjang di posisi kedua dari kanan ini terlahir dengan nama Ganjar Sungkowo yang memiliki arti hadiah dari Tuhan saat dalam kondisi sedih. Ayahnya bernama Parmuji Pramudi Wiryo, seorang polisi berpangkat sersan, sedangkan ibunya bernama Sri Suparni, seorang ibu rumah tangga. Jelang usia masuk sekolah, orang tua sang bocah kemudian mengubah namanya menjadi Ganjar Pranowo. Itu dilakukan karena orang tua Ganjar khawatir nama lama sang anak kelak akan membawa kesedihan. Ganjar merupakan anak kelima dari 6 bersaudara, pemirsa.